Lanjut. Saya senang Bapak Ibu sekalian jauh-jauh datang dari Jakarta Kampung Jambu. Bosan lihat gedung, di sini lihat tumbuhan sejuk-sejuk. Lihat Bapak Ibu sekalian wajahnya cerah-cerah. Subhanallah. Ini luar biasa Kampung Jambu ini. Ya. Semoga Kampung Jambu ini dibarokahi Gusti Allah. Keluarganya semua yang kerja, yang ada di sini atau luar kota dibarokahi Gusti Allah. Anak keturunannya dijaga oleh Gusti Allah. Rezekinya diluaskan oleh Gusti Allah. Mau rezekinya diluaskan oleh Gusti Allah Bapak Ibu? Nabi Muhammad SAW mengajarkan sering silaturahim. Silaturahim yang paling pertama kepada keluarga yang paling dekat, kepada orang tua, kepada paman dan bibi, kepada adik dan kakak, kepada kakek dan nenek. Ini silaturahim yang paling dekat. Kalau silaturahim, ya, kalau bisa datang ke rumah keluarga. Kalau kata orang Jakarta bilang jalannya miring. Jalannya apa? Artinya ada yang ditenteng. Jangan jalannya tegak. Gak apa-apa jalan tegak kalau ngeluarin amplop buat orang tua. Bagus. Minimal jalannya miring. Ada yang dibawa. Kalau bisa bawa beras, minyak, apa, bahan pokok, makanan. Silaturahim bawa tentengan. Silaturahim meluaskan silaturahim, menghapuskan dosa. Jangan lupa juga silaturahim bapak-bapaknya juga ibu-ibu nih kepada ustadz-ustadz yang sudah mengajar tadi juga disampaikan. Kalau les bahasa Inggris, subhanallah. Les bahasa Inggris 1 bulan bayarnya berapa di Jakarta? 3 juta rupiah. Bayar anaknya biar pinter bahasa Inggris. Tapi anak yang ngaji sama ustadz di masjid, punten ustadz ikhlas 20. Subhanallah. Maaf ustadz cuma ada segini 20.000, punten. Tapi kalau buat les bahasa Inggris 3 juta bayar atau buat les komputer 1,5 bayar. Buat ustadz, mohon maaf cuma 3 liter beras. Biar redo Ustadz disuruh redo terus ya Pak Yai ya. Suruh redo terus. Dari kecil sudah ngaji suruh redo, masuk pesantren suruh redo, sudah ngajar sama ibu-ibu disuruh redo juga. Kalau punya rezeki lebihkan, berikan kepada ustadz-ustadz. Kenapa? Jadi ustadz-ustadznya tuh nggak mikir untuk cari uang kemana-mana. Jadi kesian kalau ustadz-ustadz tuh mikirin masih mohon maaf ustadz-ustadznya. Kenapa? Karena ustadz-ustadz tuh nggak tahu ilmu agama, nggak mau minta-minta sama orang, nggak boleh. Demi menjaga harga dirinya ustadz, kadang-kadang ustadz cari uang sampingan, betul tidak? Kadang-kadang ada yang nyawa, ada yang buka warung. Kenapa? Karena kesadaran kita kurang sama orang yang ngajarin agama untuk anak-anak kita. Kesadaran kita kurang, Bapak Ibu sekalian. Padahal kata alim ulama, ya Syekh Maulana Muhammad Zakaria rahimahullah ta'ala, kata beliau, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kepada orang alim. Kenapa sedekah paling utama itu kepada orang alim? Karena dengan bersedekah memberikan hadiah kepada orang alim, nanti orang alim ini tidak memikirkan dunia lagi. Dia begitu Bapak Ibu. Jadi bulan depan coba disisihkan buat ustadz-ustadz ini, buat Pak Yai, Pak siapa yang ngajar-ngajar. Jangan sekolah tinggi-tinggi, bayar mau juta-juta. Buat ustadz, voucher yang 1 giga aja nih ustadz. Mau ikhlas ustadz? Suruh ikhlas terus. Ustadz suruh ikhlas terus. Nggak usah diajarin ikhlas Bu, kalau ustadz sudah diajarin di pondok. Sudah khatam itu soal bab ikhlas mah, nggak usah diajarkan, sudah dilakukan saja udah. Nanti anak kita dibarokahi kata alim ulama
orang yang cinta kepada ulama, dia sayang kepada ulama, nanti anaknya pasti dijadikan alim ulama, orang yang fakih terhadap agama. Ini udah pasti. Tapi kalau sudah sama ustadznya aja udah sewot aja. Ini ustadz nih ngajar sebentaran aja disewotin terus aja ini ustadz. Ya naudzubillah, anaknya nanti takut, ya nggak paham agama, jadi anak yang bengal nanti beling-beling. Jadi anak yang nggak paham nanti. Insya Allah siap diamalkan Bapak Ibu? Bisa diamalkan? Nah, biar rezeki ibu juga ditambah banyak atuh. Hadiahin ustadz-ustadz, kiai-kiai. Subuh nanti sholat subuh, coba anak-anaknya yang sudah balik diarahkan supaya sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Jangankan sholat subuhnya, sholat qobliyahnya saja 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak pernah beliau meninggalkan. Maka jangan karena keasikan nonton TV, nonton main HP, nanti subuhnya 6:30. Langit udah terang baru sholat subuh. Azan dikumandangkan, bukan tarik keran, tarik selimut. Diperlama lagi tidurnya. Padahal udah dikasih tahu sama muazin, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada bapak-bapaknya kalau bangun tahajud, coba kata Nabi Muhammad SAW ini tips supaya rumah tangga romantis. Mau nggak tipsnya Bapak Ibu? Mau nggak? Wah, ibu-ibu kenceng, bapak-bapaknya diam aja. Bapak-bapaknya diam aja. Tips rumah tangga ini supaya makin romantis, semakin sakinah mawaddah warahmah. Kata Nabi SAW, beliau mendoakan semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tahajud, lalu ketika selesai sholat dia percikan wajah kepada istrinya air supaya istrinya pun bangun tahajud lalu dia sholat bersama-sama. Indah tidak Bu? Indah tidak? Sholat tahajud bersama suami istri, subhanallah. Didoakan sama Nabi semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu dia sholat. Selepas dia sholat dia memercikan air ke wajah istrinya untuk sholat tahajud. Bapak-bapak boleh diamalkan mulai malam ini. Percikan air bapak. Pakai gayung nggak bangun juga, ikat masukin bak mandi. Dipercikan, sunahnya itu dipercikan wajah istrinya. Istrinya juga kalau dipercikan wajahnya jangan ngegas atuh. Apaan sih bapak baru tidur 3 jam juga udah marah saja. Padahal mau dikasih rahmat sama Allah nggak mau. Siapa yang rugi Bapak Ibu? Siapa yang rugi? Bandar. Kita yang rugi. Bandar. Bapaknya berangkat sholat subuh berjamaah, istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan. Jangan karena anaknya kesiangan capek lagi tidur, bangunkan sholat subuh. Jangan Pak, kasihan Pak, anak kita capek, ntar belum mau sekolah, akhirnya nggak sholat subuh. Kalau nggak sholat subuh kita nggak pernah nasehatin, nggak pernah marah. Tapi kalau anak nggak sekolah, ya Allah, diboykot tuh di rumah tuh handphonenya. Kalau nggak sekolah dimarah-marahin anaknya. Tapi kalau nggak sholat subuh didiemin aja anak-anak kita. Rugi tidak?
Rugi tidak? Justru karena kita sayang sama anak kita ini, kita bangunkan, cipratkan air. Saya sering ceritakan nih, ustadz saya dulu waktu di pondok, beliau ayahnya juga seorang ustadz. Kalau sholat subuh, ya namanya anak kecil wajar dibangunkan kan, bangun, dia tidur lagi. Saking keselnya kadang-kadang ayahnya, kata ustadz saya ini, disiram, diguyur pakai gayung, pernah sampai pakai ember. Bangun kesel dalam hatinya dia. Tapi ketika orang tuanya ini, ayahnya sudah nggak ada, ustadz saya ini anaknya dia nangis-nangis. Ternyata orang tua saya sayang sama saya. Saking sayangnya dia kepada saya, setiap sholat 5 waktu saya nggak pernah lepas untuk kirim Al-Fatihah untuk ayah saya yang selalu membangunkan saya sholat subuh. Mau tidak punya anak seperti itu? Mau tidak? Bangunkan subuh, percikan air. Capek nggak apa-apa, dielus-elus, disayang-sayang. Nggak apa-apa nak, capek nak, nanti kalau mau tidur lagi nggak apa-apa, sholat subuh dulu sayang, sholat subuh dulu, nanti kalau mau tidur lagi nggak apa-apa. Sayang-sayang anak kita. Kalau ada hafalan seperti tadi, bisa hafal 1 surat, bapak ibunya bantu support, kasih hadiah. Nah, kalau kamu hafal juz 30, nanti bapak kasih hadiah mobil Avanza, saya belikan katanya. Mantap gak bu? Mantap gak bu punya suami begitu? Nah, kalau nanti hafal juz 30, nanti saya belikan mobil Avanza. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, belikan sepeda. Belikan baik-baik nanti. Bapak belikan nanti apa, kamu mau hadiah apa, belikan, support, artinya biar dia senang. Jadi besok-besok, saya hafal juz 30 aja nih, disenengin sama orang tua saya, dikasih sepeda. Wah, berarti kalau saya hafal Al-Quran, saya dibelikan helikopter nih, jangan-jangan diberikan pesawat nih saya nih. Jadi seneng, anak tuh seneng sama agama. Dia belum ngerti, anak kecil disuruh ikhlas belum ngerti bapak ibu. Anak kecil disuruh ikhlas belum ngerti. Nanti kalau dia udah dewasa, baru dia nanti ngerti apa itu arti ikhlas. Jadi tugas kita sekarang, kita dukung, kita support. Selama anak kita rajin belajar agama, kita turutin apa yang dia mau. Siap untuk diamalkan Bapak Ibu? Siap untuk diamalkan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan anak-anak keturunan kita soleh-solehah, ya, menjadi orang yang bertakwa, yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Orang-orang desa Jambu ini orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Anak-anaknya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berbakti di dunia juga berbakti di akhirat. Bapak ibunya di dunia sudah berbakti anaknya, bapak ibunya meninggal dunia didoakan selalu dalam setiap sholatnya. Amin ya Rabbal. Sekiranya itu saja saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada silap-silap kata dan perbuatan. Namanya juga saya orang, masih nginjek tanah, nggak ada sayapnya, bukan malaikat. Jadi saya juga pasti berbuat salah, salah ucap, salah perkataan. Mohon dibukakan pintu maaf. Dan semoga silaturahim kita ini dibarokahi Gusti Allah. Dan juga orang-orang yang membantu terselenggaranya acara ini, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hadir dalam acara ini, yang mendukung acara ini, diberikan sehat walafiat, rezeki diluaskan oleh Allah, ahli keluarganya menjadi orang-orang yang ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin, amin ya Rabbal. Baiklah hadirin yang mulia, mari kita sama-sama berdoa dan kepada Bapak Kiai Wasbir berkenan untuk naik ke panggung
memimpin doa, waktu dan tempat kami persilahkan.